Kayaknya banyak orang yang nggak terlalu tahu merek Fostex sekarang ya. Padahal waktu dulu lumayan terkenal, itu adalah brand dari Jepang yang terkenal mungkin dari headphone-nya Fostex T50RP dan juga IM-nya yaitu Fostex TE02. Dan halo dan selamat datang di After Sound Review, dan kali ini gue akan membahas Fostex TE02N. Dan sebelumnya thank you dulu untuk Mr. Home Audio, toko audio di Medan yang menyediakan berbagai perlengkapan audio file mulai dari IM, kemudian juga DAP, DAC, dan headphone mulai dari harga murah sampai harga cukup tinggi, dan juga menyediakan beberapa perlengkapan aksesoris seperti ear tips ataupun kabel. Bisa dicek di Tokopedia-nya. Dan kali ini gue akan bahas seperti biasa mulai dari build, fit, frekuensi respons, suara, dan juga perbandingannya. Untuk build quality-nya sendiri gue ngerasa nggak terlalu banyak yang bisa dibahas karena dia itu semua pakai full plastik ya. Ini secara bentuk juga cukup unik. Tapi yang unik mungkin nozzle-nya aja. Nozzle-nya cukup gede dan lihat nggak, filternya tuh aneh banget. Mungkin itu ada hubungannya karena ini adalah IM yang sebenarnya memiliki IPX rating dan double IPX rating. Kalau di boxnya sendiri terbaca IPX5 dan IPX7. Jadi dia itu dengan IPX5-nya dia bisa menahan air dari jet spray ya dibilangnya. Jadi air bertekanan kalau disemprotin ke dia itu nggak apa-apa. Dan juga secara IPX7 dia berarti bisa dicemplungin ke air yang sekitar 1 meter, dalamnya sekitar 30 menit. Dan ya gue sendiri belum coba sih, tapi at least itu yang diberitahukan dari IPX rating tersebut. Dan tapi buat gue sendiri, walaupun IM-nya ini waterproof ya ngomongnya, tapi yang sangat disayangkan itu kabelnya guys. Kabelnya itu gue ngerasa secara build quality itu ya biasa aja, malah kayak apa ya, kayak earphone counter HP gitu, kayak biasa aja. Lalu kemudian jacknya pun juga kerasa murahan. Jadi kalau gue nggak tahu IPX rating, jujur aja ini secara build quality ya kelihatan malah cukup murahan ya. Oke, secara fittingnya sendiri gue akan bilang aja dari awal, kalau pakai ear tips bawaan yang mau yang size manapun, itu mungkin karena nozzle-nya gede atau karena bentuknya agak aneh ya buat gue. Dia itu nggak terlalu bisa ngesil di kuping gue, walaupun secara fitting lumayan enak. Jadi gue selalu pakai spin fit. Gue selalu pakai spin fit untuk membantu IM yang buat gue perlu cukup masuk, tapi gue nggak dapet feel-nya. Nah ini secara fitnya sih biasa aja, straight down begini. Nggak ngesil-ngesil banget, tapi secara fitting sih buat gue aman dan nyaman gue pakai dalam waktu lama. Frekuensi responsnya sendiri ini adalah raw frequency response, jadi dia bisa dibilang ya kalau ini cukup neutral dengan sedikit tambahan treble di bagian sini. Dan ya memang itu yang gue dengar juga, dia neutral-ish dengan tambahan treble, tapi ya ini tidak di F neutral. Kelihatan kalau di F neutral kan punya upper mid pinna gain sekitar 3 kHz. Cukup unik di harga segini, mungkin ini yang paling flat secara raw frequency response. Oke, kalau masuk ke bagian suara ya, gue kasih note sedikit dari awal kalau gue pakai ear tips bawaannya itu pakai yang manapun itu nggak ngesil, jadi gue nggak dapet fitnya. So gue di sini take this review with a grain of salt ya, karena gue di sini review ini pakai spin fit CP100. Kalau nggak gue nggak dapet fitnya soalnya, dan bassnya bakal jadi kopong. Jadi gue pakai IM ini dengan iBasso DX160 dan buat gue udah cukup oke, gampang angkatnya, pakai HP juga cukup oke. Dan kalau misalnya diomongin secara tonal, gampangnya IM ini gue kategorikan sebagai IM yang neutral bright mungkin. Karena overall suaranya cukup neutral, tapi ditambah sedikit bumbu di sekitar 6 kHz yang bikin treble-nya itu lumayan sparkling, lumayan maju, dan lumayan energik. Tapi selain itu, bassnya, vokalnya itu relatively cukup netral. Kita bahas dulu secara bass ini ya, mau pakai fit yang kayak apa, itu tetap aja bassnya itu cuman bass yang simply ada. Jadi bassnya tuh nggak gebuk banget, nggak lambat banget, nggak gimana-gimana, cuman lu denger duk aja. Selalu ada bassnya tuh duk atau dem gitu. Tapi nggak terlalu bertekstur, nggak terlalu, ya simply nggak spesial. Gue simply susah bahasanya. Simply bass yang ada. Dan juga vokalnya ini relatively cukup netral karena dia itu nggak terlalu condong ke female ataupun ke male vokal, mau cowok mau cewek. Itu buat gue cukup oke-oke aja. Secara vokalnya cukup balance, cuman memang gara-gara ada peak di treble sekitar 6 kHz itu, kalau lu dengerin lagu-lagu yang bisa dibilang gampang bikin sibilance, contohnya aja lagu Galway Girl dari Ed Sheeran atau beberapa lagu yang sibilance, itu kadang lu bakal ngerasa sedikit sibilance di vokalnya. Tapi kalau buat gue sendiri, sibilance-nya itu nggak sampai parah-parah banget sampai kuping gue kesakitan. Tapi itu
ada gitu. Sibilance itu kerasa ada, nggak totally smooth. Walaupun sayangnya lumayan balance, cuman ada sibilance-nya sedikit. Dan kalau treble-nya sendiri ya tadi cukup energik di sekitar 6 kHz 7 kHz-an aja. Jadi dia lebih kasih energi mungkin di sekitar simbal lu atau denger beberapa pengucapan S di beberapa lagu itu bakal kerasa sedikit di push, sedikit dimajuin. Tapi overall tidak terlalu extend amat. Jadi kalau lu dengerin kayak lagu La Campanella, La Primavera yang butuh extension treble yang cepet, yang tinggi, yang lepas sampai tinggi banget gitu, buat gua IM ini nggak terlalu bisa nyampe energi tinggi itu. Tapi ya sparkling treble-nya lumayan ada aja. Jadi memang dia sendiri secara tonal itu ya lumayan netral, tapi dengan sedikit tambahan energik di area treble aja. Nah kalau kita ngomong secara teknikalitas, buat gua IM ini sendiri juga nggak bagus-bagus amat. Gua nggak ngerasa dia super 3D, super apa, pokoknya imaging sama soundstage-nya B aja, nggak spesial-spesial banget. Dia juga lebih ke 2 dimensi ya, gua nggak ngerasa dia 3 dimensi. Dan untungnya dia lumayan bagus secara detail. Ya emang umumnya ayam-ayam dengan suara yang lumayan netral begini kan dia nggak ke-push di bass, nggak ke-push di vokal banget gimana-gimana. Itu buat gue, lu bisa denger semuanya dari lagu itu. Bassnya kedengaran cukup jelas, lalu kemudian vokalnya, treble-nya, cuman nggak energik aja. Tapi lu at least lu bisa denger semuanya, nggak ada yang ketutupan satu sama lain. Jadi ya lumayan lah secara detail retrieval-nya sendiri. Cuman memang tidak megah, tidak super fun, tidak mewah aja. Ya buat gue sih umumnya lumayan. Kalau misal lu tahu suara yang lumayan netral lah, dengan mungkin lu bisa cocok sama ayam ini. Nah, gue nggak perlu bandingin sama Oxygen atau Tanjim Tanya ataupun sama Blonde Bell 03, karena jelas Tanjim Tanya ataupun Blonde Bell 03 itu lebih warm dan tidak senetral ayam ini. Jadi gue bandingin mungkin lebih sama Moondrop Quarks aja, yang sama-sama gue rasa lumayan netral di harganya. Bedanya ini harganya sekitar 200.000 dan ini sekitar 300.000 untuk si Fostex TE02N. Nah kalau si Moondrop Quarks ini buat gue ngerasa lebih ada mid bassnya. Jadi untuk beberapa lagu itu bassnya lebih, ini dua-duanya perlu fit yang tepat ya. Tapi kalau misalnya nggak dapet fitnya, ini dua-duanya ayamnya bassnya lumayan kopong, jadi jelas tidak buat bass head. Kalau untuk mid bassnya tapi lebih ada di sini. Jadi kadang di beberapa nada not bass itu berasa lebih tebel di Moondrop Quarks, dan juga di treble-nya lebih tidak di forwardin, tidak dimajuin. Jadi mungkin bisa beberapa ngerasa si Moondrop Quarks ini lebih warm, tidak se-bright si Fostex TE02N ini. Tapi kalau buat gue pribadi secara, ya ini jadi kayak lebih berasa kering, lebih tipis daripada si Moondrop Quarks. Tapi secara detail retrieval sebenarnya lebih bagus di Fostex TE02N, walaupun dengan sedikit tambahan mungkin lebih gampang sibilance di beberapa lagu. Jadi memang kayak ya kadang gue suka sini, kadang gue suka sini, kayak tergantung tipe lagunya begitu sih. Jadi oke, Indian ngomong pros-nya dulu. Ayam ini ya gampangnya secara pros adalah dia punya, lucu juga sih, ayam yang waterproof, dia IPX5 dan IPX7 rating, dan juga dia punya suara yang lumayan netral. Jadi untuk yang lu netral head mungkin punya budget agak rendah, mungkin bisa coba untuk ayam ini. Tapi untuk cons-nya sendiri ya, fittingnya sendiri buat gue tidak untuk semua orang. Ya, apalagi kalau gue sendiri harus pakai Spinfit CP100 ini, dan juga secara build quality ya, dipegang di tangan dia plastik dan kabelnya sendiri lumayan kecil tipis begini, jadi kurang meyakinkan. Tapi gue rasa gitu aja untuk review kali ini, dan semoga kalian suka. Kalau kalian ada pertanyaan silahkan tulis di bawah, dan see you next time. Bye bye. Kalau kalian tertarik dengan seputar kehidupan gue yang lebih nyantai tentang audio, bisa follow Instagram gue dari description, dan juga rank list IM gue juga gue taruh di description. Dan selanjutnya gue juga berbagi ilmu tentang audio di playlist Soundblog berikut. Dan jangan lupa untuk saksikan live gue setiap hari Jumat jam 9 malam. See you next time.